Shalom teman-teman. Shalom. Jumpa lagi di GA Service minggu ini. Sebelum kita memulai pada hari ini, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita agar kita selalu tertuju pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat sore Bapak, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini Bapak. Kau masih menyertai setiap kami, Kau masih membimbing setiap kami, Kau masih memelihara kami Bapak di tahun ini Bapak. Kiranya Bapak, sebentar lagi kami akan memuji menyembah-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan bersorak-sorai memuliakan Engkau Bapa. Kiranya Kau hadir di tengah-tengah setiap kami, Kau lawat setiap kami, Kau jamah setiap kami Bapa. Kau ubahkan setiap kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu lebih lagi. Terima kasih Bapa, dengan doa kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak, kami dapat memuji Engkau Bapak, kami dapat menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu lebih lagi Bapak. Dan sebentar lagi Bapak, kami bersiap untuk bersorak-sorai, memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak, kiranya Bapak sukacita akan mengalir dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Haleluya, amin. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Berikan tepuk tangan yang mulia bagi nama Tuhan. Karena pilihan mana yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya.
sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh, kiranya firman Tuhan dapat tertabur dalam hati kita. Mari kita pujikan satu pujian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang selalu Kau berikan pada setiap kami Bapak. Dan sebentar lagi Bapak kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapak firman-Mu yang diberikan dapat tertabur dalam hati kami Bapak, sehingga bertumbuh dengan subur, memberikan kami kekuatan Bapak, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapak, yang dekat dengan Engkau lebih lagi Bapak. Kau berkati juga Bapak teman kami ataupun kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Kiranya firman-Nya yang keluar dari mulutnya hanya Kau saja Bapak yang bekerja Bapak, Kau saja yang menuntunnya Bapak. Kami percaya Bapak, Kau bekerja atas hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak, inilah ucapan syukur kami, doa kami, seruan hati kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Hai guys,
guys, jadi pada hari ini kita akan bahas tentang toxic relationship. Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu toxic relationship? Nah, jadi toxic relationship itu bisa kita artikan sebagai suatu hubungan yang nggak menyenangkan atau nggak sehat karena cenderung merugikan dan juga membawa dampak yang negatif bagi diri kita, entah itu secara fisik maupun secara mental. Jadi apapun hubungan yang sifatnya itu menjerumuskan dan juga membuat kita yang awalnya baik menjadi buruk, yang awalnya rajin menjadi malas, dan yang awalnya baik menjadi jelek itu bisa disebut sebagai toxic. Nah, hubungan toxic relationship ini banyak kita temui di kalangan remaja, bahkan orang dewasa. Nah, tapi karena kita masih remaja, jadi kita akan bahas dari sisi remajanya aja. Nah, hubungan toxic relationship ini bisa ditemui di dalam keluarga, pertemanan, persahabatan, ataupun percintaan. Nah, tapi pada hari ini kita akan bahas toxic relationship di dalam percintaan. Jadi, toxic relationship ini biasanya baru disadari saat suatu hubungan itu udah berlangsung lama. Karena sifat atau karakter asli seseorang itu baru muncul saat ia udah menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, parahnya lagi, seringkali kita itu terjebak dalam toxic relationship ini. Karena dalam pacaran itu biasanya lebih banyak kenangannya dan juga karena udah terlanjur cinta. Yuk mengenal ciri-ciri dari toxic relationship. Yang pertama yaitu selalu dikontrol oleh pasangan. Ini yang paling sering terjadi, bahwa kamu tidak punya kehendak bebas karena kamu selalu dikontrol oleh pasanganmu. Dan semua hal yang kamu lakukan, kamu harus selalu laporan ke dia. Tapi ketika kamu protes, jawabannya pasti, aku seperti ini karena aku sayang sama kamu. Terus yang kedua yaitu tidak bisa menjadi diri sendiri. Kenapa? Karena selalu dikontrol oleh pasangan, kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu akan bersikap seperti yang dia inginkan, bukan yang kamu inginkan. Bahkan ketika kamu ingin berpendapat sekalipun, kamu akan berpikir berulang kali. Karena kamu takut apa yang kamu sampaikan atau ungkapkan akan menjadi kesalahan di mata dia. Kemudian yang ketiga yaitu tidak saling mendukung. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling memberi dukungan satu sama lain. Tapi dalam toxic relationship yang terjadi adalah sebaliknya. Yang ada malah persaingan. Dia tidak ingin kamu lebih dari dia. Kemudian yang keempat yaitu saling curiga dan selalu dikekang. Rasa cemburu adalah suatu reaksi yang wajar dalam suatu hubungan, asalkan tidak berlebihan. Dalam toxic relationship, rasa cemburunya ini sangat berlebihan sampai melakukan tindakan yang ekstrim. Nah, contohnya di zaman yang era digital saat ini, pasanganmu bahkan akan memasang aplikasi pelacak di HP-mu dan lain sebagainya. Hal ini membuat pasanganmu menjadi posesif, bukan hanya masalah pakaian atau apa yang kamu kenakan, tapi juga masalah pergaulan dan lingkunganmu. Kemudian yang kelima yaitu sering dibohongi. Nah, kejujuran adalah pondasi bagi hubungan yang sehat. Tapi ketika pasangan mulai sering bohong kepada kamu dan juga menutupi banyak hal, artinya kamu sedang berada dalam toxic relationship. Kemudian yang keenam yaitu mengalami kekerasan fisik. Nah, ini udah jelas banget ya guys, kalau kamu bakal mengalami perlakuan yang kasar dan menyakitkan yang akan juga berpengaruh dan berdampak pada psikismu. Nah, ketika kalian berada dalam ciri-ciri yang tadi, maka hal yang perlu kalian lakukan adalah segera mengambil tindakan dan keputusan yang benar untuk keluar dari hubungan tersebut. Kalian perlu tahu bahwa kalian itu berharga dan mulia. Kalian berhak untuk bahagia dan kalian berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Dan yang perlu kalian ingat adalah yang dari Tuhan, yang baik dari Tuhan itu akan membawa kalian dekat kepada Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan. Penyebab dari toxic relationship yang pertama yaitu kita belum mengenal calon pacar kita dengan benar karena kita langsung memutuskan untuk pacaran. Padahal tahap perkenalan adalah tahap yang penting supaya kita bisa mengenal calon pacar kita dengan baik dan kita belum memutuskan dengan benar agar kita bisa terhindar dari bucin level maksimal dan juga dari toxic relationship. Kemudian yang kedua, karena takut kehilangan karena kalian sudah cinta mati sama pasangan kalian. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mau menerima atau mendengar nasihat dari orang lain
Padahal nasihat dari orang lain adalah hal yang baik yang dapat membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik, membuat kalian lebih maju daripada sebelumnya, dan berpikiran terbuka. Dampak dari toxic relationship. Yang pertama, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan harga diri, dan tidak bisa mandiri lagi karena rasa percaya dirimu mulai memudar. Kamu selalu merasa kurang dan kamu akhirnya selalu menyalahkan dirimu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tidak bahagia dan selalu disalahkan. Hari-harimu tidak sebahagia sebelumnya, kini terasa gelap karena menjalin hubungan ini. Kemudian yang ketiga yaitu emosi tidak stabil. Ketika kamu sedang berantem atau bertengkar atau marah dengan pasanganmu, emosimu tuh jadi nggak stabil banget. Akhirnya kamu melampiaskannya kepada orang lain. Nah, ketika kamu melampiaskan ke orang lain, artinya kamu juga ikutan toksik. Dan artinya kamu membawa vibes yang negatif ke lingkungan sekitarmu. Kemudian yang keempat, yaitu tidak fokus. Ketika kamu merasa marah, jengkel, kesal, kecewa, ataupun sedih, kamu akhirnya menjadi tidak fokus terhadap pekerjaan atau aktivitas yang kamu jalani. Karena pikiranmu yang buyar, karena perubahan suasana hatimu yang tidak menyenangkan, itu akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Kemudian yang kelima yaitu depresi. Ketika kamu menjalin hubungan yang tidak sehat dalam waktu yang lama, yang terjadi akhirnya adalah depresi. Karena kamu tidak bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan dan akhirnya itu dapat melukai dirimu sendiri. Jadi guys, toxic relationship itu nggak akan bikin kalian bahagia, malahan kalian yang ada semakin tertekan. Nah, jadi kalian harus lepas dari hubungan toksik ini. Tapi gimana sih caranya? Jadi aku punya 3 B untuk kalian. B yang pertama, beranilah untuk jujur. Jadi hal pertama yang bisa kalian lakukan kalau kalian terjebak dalam toxic relationship itu adalah dengan mengungkapkan perasaan kalian. Walaupun susah, tapi penting buat kalian mengungkapkan perasaan kalian kepada orang tersebut. Namun satu hal yang perlu kalian ingat saat mengungkapkan perasaan kalian adalah kalian harus tenang dan juga tidak emosi. Karena hanya ada 2 pilihan saat kalian jujur ke orang itu. Yang pertama, dia akan minta maaf dan perbaiki keadaan kalian, atau malah marah dan minta untuk meninggalkan hubungan kalian. Nah, lalu B yang kedua adalah buatlah keputusan. Jadi jangan ragu dan takut untuk melepaskan pasangan kalian. Apalagi kalau kalian itu udah tahu karakter dia itu nggak baik, dia malas, dia nggak menghargai orang, dia sukanya ngomong dan berbuat kasar ke kalian, ya jangan takut buat ngelepasin dia. Artis sungai dari toksik itu kan beracun. Nah, biasanya racun itu kan ada penawarnya. Nah, kita itu diibaratkan sebagai penawar racun itu. Jadi cuma ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kita benar-benar bisa menawarkan racun itu, atau malah kita yang keracunan atau terkontaminasi sama racun itu. Jadi kalau kalian belum sanggup buat menawarkan racun itu, ya sebaiknya kalian mundur. Karena semua yang sifatnya itu buruk lebih baik untuk dijauhkan. Dan B yang ketiga atau yang terakhir adalah bergabunglah ke dalam lingkungan yang positif. Jadi hal terakhir yang bisa kalian lakukan adalah dengan bergabung dalam lingkungan yang positif. Mulai perbanyak atau menyibukkan diri kalian dengan hal-hal yang kalian suka. Misalnya kayak bergabung ke komunitas yang sesuai dengan hobi kalian. Juga bisa bergabung ke lingkungan yang berisi orang-orang yang positif untuk menolong kalian bisa berpikir dan bertindak lebih baik lagi. Jadi teman-teman, dari semua hal yang udah kita bahas di atas tadi, bisa kita simpulkan bahwa toxic relationship is a bad relationship, karena nggak ada gunanya juga kan buat kita. Nah, jadi mengapa sih kita harus menghindari toxic relationship ini? Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi Tuhan sendiri tuh udah ngomong ke kita bahwa kita tuh harus memiliki hubungan yang baik sama orang lain. Jangan malah berhubungan sama orang yang membawa dampak buruk ke hidup kamu. Masih mending kalau kalian bisa menyebarkan pengaruh baik ke mereka. Kalau misalnya kalian yang terseret ke pengaruh buruk itu kan jadinya kamu sendiri yang rugi, kamu sendiri yang menderita. Nah, juga selain itu ada 3 alasan kenapa kalian harus menghindari toxic relationship ini. Jadi yang pertama adalah kamu berhak bahagia. Diri kalian adalah milik kalian sendiri, jadi kalian berhak untuk memilikinya. Kalian juga
sudah berhak untuk menentukan yang terbaik buat hidup kalian. Jadi jangan biarin kata-kata masih sayang, masih cinta dia bisa berubah mengalahkan kebahagiaan kalian yang seharusnya kalian bisa dapetin. Terus yang kedua adalah kita bisa menentukan yang terbaik buat hidup kita. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari pasti pernah dihadapkan pada sebuah pilihan kan. Nah, terus gimana sih caranya kita bisa tahu itu baik atau buruk? Satu-satunya cara adalah dengan berdoa ke Tuhan dan juga minta pertolongan Tuhan agar kita nggak salah pilih dan juga bisa sesuai sama apa maunya Tuhan. Nah, terus yang terakhir adalah kamu berharga. Jadi di Yesaya 43 ayat yang keempat itu sudah dikatakan bahwa oleh karena engkau berada di mataku dan mulia dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian tuh nggak berguna. Kayak misalnya, biarin aku diatur-atur orang, biarinlah aku dihina orang, dibully orang hidupku juga nggak ada artinya, masa depanku juga nggak tahu jadinya akan gimana dan lain-lainnya itu. Jadi jangan pernah berpikir kayak gitu. Tanemin di pikiran kalian dan hati kalian bahwa jangan biarin orang lain tuh menentukan kalian itu siapa, dan juga jangan pernah lupa Tuhan itu selalu ada untuk menolong dan mengawasi kita. Jadi ingat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalian dalam melakukan segala sesuatu, kalau kalian tahu itu buruk, jangan dijalani atau jangan diteruskan. Jadi teman-teman, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-Mu, perlindungan-Mu kepada kami semua Tuhan. Terima kasih walaupun kami harus beribadah secara online, tapi kami bisa berkumpul Tuhan untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman pada hari ini Tuhan bisa menjadi rema bagi kami semua, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kami bisa menentukan apa yang terbaik Tuhan buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, kami juga secara khusus mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami, Engkau memberkati dan menyertai bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya mulai dari pemerintahan yang dari pusat hingga yang ke daerah, kiranya Tuhan mereka boleh menjalankan tugas dan kewajibannya, pekerjaannya dengan baik, agar boleh membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa Tuhan bagi pemberian vaksin COVID Tuhan. Biarlah vaksin ini boleh diterima baik oleh setiap tubuh kami, boleh diberikan secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan biarlah Tuhan melalui vaksin ini, kesehatan kamu boleh terjaga, kamu boleh lebih sehat lagi Tuhan daripada sebelumnya. Menyatakan segala hal kontroversial mengenai vaksin ini sebenarnya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan bagi setiap mereka yang terkena dampak bencana alam, kiranya Tuhan Kau berikan mereka sukacita dan damai sejahtera dan penghiburan. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kebutuhan dan keperluan mereka Engkau yang akan menyediakan melalui tangan-tangan Tuhan yang rendah hati, yang ingin memberi. Kiranya Tuhan menyentuh setiap hati kami. Ajar kami Tuhan juga untuk boleh menjaga kesehatan tubuh kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami ini Tuhan. Biarlah Engkau melindungi setiap jemaat di gereja ini Tuhan, juga pelayannya, juga Bapak Gembala. Biarlah Engkau memberikan selalu kesehatan kepada kami semua, dan juga saat ibadah offline Tuhan khususnya, biarlah Engkau melindungi kami, memberkati kami Tuhan, menjauhkan dari segala sakit penyakit yang dari virus corona ini. Biarlah gereja kami gak jadi batu sandungan Tuhan buat lingkungan sekitar kami. Biarlah sekalipun online juga Tuhan, kami masih bisa merasakan Tuhan hadirat-Mu datang dalam hidup kami, di tengah-tengah kami Tuhan saat ibadah nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan juga berarti buat remaja di gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau berikan selalu kesehatan kepada semua teman-teman kami Tuhan, sekalipun kami belum bisa berkumpul Tuhan untuk bisa beribadah bareng. Biarlah Engkau selalu memberikan hikmat kepada kami supaya kami bisa selalu dekat dengan Engkau, selalu bisa mengandalkan Engkau dalam segala apapun pergumulan kami, keadaan kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari persekutuan kami bisa semakin tumbuh di dalam Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Happy Sunday and God bless you all.